ajaib, janjimu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, kau besar, kuasa-Mu nyata, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Kau ditinggikan. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan selamanya, selamanya. Haleluya. Ya Rabbana-Nase, haleluya. Kuasa-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu nyata. Haleluya. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Yesus. Saat ini Tuhan, mari Engkau buka hati kami, buka mata rohani kami, mampukan kami Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu, mampukan kami untuk melihat bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, bahwa Engkau Tuhan yang besar, kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Nama Yesus yang akan kami tinggikan pada saat ini. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Hanya nama Tuhan Yesus yang kita tinggikan di tempat ini. Amen. Dimanapun kita berada, percayalah namanya berkuasa. Haleluya. Semuanya dari hati yang terdalam. Tiada tara, tiada tara kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Amin. Dengan firman-Nya semua tercipta, setiap semesta kan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Oh, oh, oh. Haleluya. Tiada tara kebesarannya, tiada tara kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Dengan firman-Nya semua tercipta, setiap semesta kan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Dialah Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Mari semuanya di atas kepala bertepuk tangan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang memberikan kelegaan. Nyanyikan bersama-sama. Oh, 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 oh. Oh,
Saya Gaby, saya alumni SMA MDC tahun 2018. Sekarang saya sedang berkuliah di UPH Jakarta dan mengambil jurusan Matematika Terapan. Selama saya di MDC, saya diajari untuk bertanggung jawab yang berguna bagi perkuliahan saya. Kedepannya saya akan lebih siap menghadapi perkuliahan karena telah belajar banyak di sekolah MDC tentang bagaimana bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan para guru kepada saya. Sekolah MDC adalah sekolah yang tepat untuk belajar banyak karakter, salah satunya adalah responsibility. God bless you. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan setiap Anda dalam ruang Anda masing-masing. Dan kita sebentar akan memulai ibadah online kita. Tapi saya berharap saudara-saudara sudah menyiapkan diri terlebih dahulu. Siapkan hati, siapkan lingkungan sekitar saudara. Jangan sampai ada gangguan saudara-saudaraku. Dan biarlah kita nanti bisa menikmati pujian penyembahan dan menikmati firman Tuhan seluruh rangkaian ibadah ini. Kita nikmati betul-betul tanpa gangguan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk minggu yang sudah berlalu Tuhan. Dan kami selama ini sudah menikmati, merasakan bagaimana Engkau memelihara kami, Engkau menopang kami, Engkau yang menjaga setiap kami Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini setiap jemaat berada dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Karena Tuhan menyertai. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan hadirlah. Ini yang paling penting Tuhan. Engkau hadir dalam hati kami, Engkau hadir dalam ruangan kami. Biarlah kami bisa merasakan kehadiran-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Pada saat kami memuji dan menyembah, biarlah nyanyian kami juga menyentuh hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan sukacita yang berlimpah-limpah, dengan iman, dengan pengharapan, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, as a worshipers, sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami, kekuatan kami, jiwa kami, pikiran kami, dengan satu tujuan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Engkau Raja, yang layak diterima segala pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. 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 Bagi setiap saudara dimanapun saudara berada saat ini yang menyaksikan ibadah online MDC, mari bersama-sama kami mau mengajak saudara berkata satu kalimat ini. Tuhanku ajaib. 1, 2, 3. Tuhanku ajaib. Haleluya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bersama-sama ya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita
kuat dan perkasa. Bimbinglah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan Tuhan kita, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Dimanapun saudara berada, bila saudara nonton bersama dengan saudara atau suami dan istri, katakan di samping kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku
luar biasa, dia sungguh baik. Kau baik Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, selain kami menaikkan ucapan syukur, kami berkata Tuhan baik, Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat yang sama Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam hadirat Tuhan. Karena satu hal kami percaya, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami, semuanya menjadi tidak sama. Semuanya tidak akan pernah sama. Kami akan memperoleh kekuatan, kami akan memperoleh kesembuhan, dan kami akan memperoleh pemulihan. Oleh karena hadirat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tersungkur dalam hadirat-Mu, membawa hidupku hanya bagi-Mu. Kehadiran-Mu nyata dalamku, Yesus. Kau mengubahkan hidupku. Ku bersujud menyembah-Mu. Ku berserah, ini hidupku, kekuatan-Mu, aku percaya, anugerah-Mu nyata di dalamku. Ku datang tersungkur dalam hadirat-Mu,
Kami menyembah-Mu Tuhan. menyembahmu. Yes Lord. Ku berserah, ini hidupku. Hanya kekuatan-Mu Tuhan yang kami harapkan pada saat ini. Aku percaya Anugerah-Mu nyata di dalamku. Bersujud menyembah-Mu Tuhan. berserah, Ini hidupku, kekuatan-Mu aku percaya. Anugerah-Mu nyata di dalamku. Anugerah-Mu nyata di dalamku. Anugerah-Mu nyata di dalamku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang menyertai hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan mengikuti setiap langkah kami. Anugerah-Mu Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Kau saja yang layak diagungkan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembahkan, ku sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia Sang Raja. Bersama-sama kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Biarlah persembahan kami Tuhan membawa keharuman bagi nama-Mu.
Biarlah hidup kami Tuhan membawa harum nama-Mu. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami nyanyikan, kami ucapkan, membawa harum nama Tuhan. Karena itulah hidup kami untuk membawa harum nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang teduh untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan melalui firman-Mu. Tuntun hidup kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, minggu yang baru, minggu yang luar biasa, minggu yang dahsyat ajaib. Saya percaya kepada seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Surabaya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara, sekalipun tidak secara langsung face to face, tapi lewat ibadah online ini. Saya percaya ini tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera, pengharapan kita kepada Dia, karena Tuhan memang tidak bisa dibatasi. Dan satu lagi, gereja tidak pernah tutup. Ya, gedungnya yang tutup, tapi gereja nggak pernah tutup. Nggak ada yang bisa kalahkan gereja, karena kita adalah umat yang ditebusnya, umat perjanjian, umat kekasihnya, milik kepunyaannya, dan umat kerajaannya. Yang saya percaya Tuhan akan terus, saudaraku, menyertai kita sekalipun atau bagaimanapun keadaan kita. Nah, saudara, izinkan pagi hari ini saya share kepada saudara tentang kebenaran ini. Walk through the valley of fires, valley of Baca, valley of the shadow of death. Nah, izinkan hari ini saya share kepada saudara sebuah kebenaran firman Tuhan yang kalau diterjemahkan berbicara tentang bagaimana kita bisa berjalan di dalam lembah virus. Virus ini akan tetap ada bersama-sama dengan kita, tetapi saya tahu itu mungkin menakutkan kadang-kadang buat kita, mengkhawatirkan, dan itu berdampak dan berpengaruh terhadap banyak kondisi ekonomi, pekerjaan, keluarga, even juga pelayanan, kita tahu itu. Tapi penyertaan Tuhan kita tahu tidak berkesudahan untuk kita semua. Nah, firman Tuhan, saudaraku, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, lalu kita akan lompat ke ayat yang keempat, berkata demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu banyak tentang ayat ini. Tetapi kemudian di ayat yang keempat dia berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, do I walk through the valley of the shadow of death? Or kita bisa mengatakan hari ini, lembah the valley of fires. Ya, dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ayat yang pertama tadi luar biasa sekali. Daud berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. Tidak ada lagi yang aku ingini. Kenapa? Karena dia percaya bahwa penyertaannya di dalam kehidupan mereka sebagai gembala dan kita sebagai domba, itu sudah lebih dari cukup. Dan kemudian di ayat yang keempat berkata, sekalipun aku ada di dalam keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, yang dia katakan lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, the valley of Baca, the valley of the shadow of death, the valley of fire seperti yang sedang kita alami saat ini. Aku tidak takut bahaya. Bahaya ada. Valley itu sesuatu atau lembah itu sesuatu yang real. Ini adalah sesuatu yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita dan yang membawa dampak dalam kehidupan kita. Tapi dia berkata apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Berarti ada jaminan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika even kita sedang berada dalam kondisi atau keadaan yang tidak mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Jaminan udah ada. Practically, seringkali saudaraku sudah sekitar mulai dari bulan Maret ya kurang lebih sampai dengan bulan November
8 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya, dan Oktober dan November. Hampir 9 bulan kita lalui dan kita lampaui hal ini bersama. Saudara, banyak orang yang bertanya, gimana caranya Pak? Bagaimana saya bisa melalui kondisi dan keadaan ini sampai kemudian segala sesuatu bisa kembali normal, sekalipun kita ada di new normal atau ada yang mengatakan next normal. Saya percaya nomor satu, kita harus menjaga telinga kita dari setiap berita yang masuk. Kita hidup di dunia di mana media itu berkembang dengan begitu luar biasa. Satu dunia di mana saudara dalam satu hari ketika kita bangun pagi saja misalkan, kita buka HP kita, maka berbagai macam informasi, berbagai macam berita, berbagai macam hal itu masuk ke sana. Dan saudara, kalau kita nggak bijak di dalam bagaimana kita mendengar, kita melihat, dan bagaimana kita berespon, bukan bereaksi ya, tapi berespon terhadap apa yang kita dengar itu, maka itu akan sangat mempengaruhi hari-hari yang kita akan jalani, jam-jam yang kita akan lewati, detik, waktu yang kita ada di dalamnya. Nah, Amsal pasal yang ke-14 berkata, ayat yang ke-15, Amsal 14:15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita saksikan, kita lihat, kita baca, saudara. Karena suka tidak suka itu akan berpengaruh. Berpengaruh terhadap emosi kita, berpengaruh terhadap mental kita, dan yang lebih penting lagi bisa berpengaruh terhadap apa? Pola pikir kita. Karena pola pikir kita akan menentukan bagaimana caranya kita hidup, bagaimana kita berespon terhadap hal-hal yang datang dalam kehidupan kita. Karena itu Alkitab berkata, jangan percaya kepada setiap perkataan. Nah, dalam terjemahan The Message, ayat ini bisa lebih memberikan pengertian yang saudaraku tajam ya kepada kita. The gullible believe everything. Orang yang kurang pengertian, orang yang bodoh, percaya aja dengan segala sesuatu, dikatakan they're told, segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka. But the prudent shift and wait every word. Tapi orang yang tangkas, orang yang pandai dikatakan, itu akan cerdas di dalam menimbang setiap perkataan, di dalam menimbang setiap hal. Jadi kalau ada hal-hal yang datang kepada kita lewat media-media, saudara buka HP dan kemudian ada berita ting ya, atau apapun nada yang kita pakai sebagai penanda ya, saudaraku, bahwa ada sesuatu yang masuk di sana. Ketika saudara membuka, hati-hati dengan kemudian apa yang tanggapan yang kita berikan terhadap apa yang masuk tersebut. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi jangan langsung percaya kalau itu sesuatu yang kelihatannya heboh. Even kita tahu ada banyak orang tertipu, saudara, ketika apa? Dia mendengar berita yang kelihatannya manis, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya menguntungkan, dan tidak betul-betul check and recheck dari apa yang dia dengar tersebut, maka akan gampang sekali tertipu. Tapi dikatakan orang yang bijak, orang yang wise, orang yang hidup dengan hikmat akan mendengarkan nasihat. Maksudnya apa? Dia akan kemudian mengeksplor dan mencari tahu apakah betul ya hal itu demikian adanya. Apakah itu bukan karena hoax, kita tahu itu. Bukankah kita ini umat yang benar, yang harus hidup di dalam kebenaran. Jadi memang kita mesti cek setiap kebenaran yang ada, setiap hal yang even yang kelihatannya atau tampaknya benar. Yang paling berbahaya itu adalah kepalsuan. Palsu itu artinya sesuatu yang kelihatannya asli tapi tidak, ya. Amsal 13 ayat 16 berikutnya berkata, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Saya beriman dan percaya setiap saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara orang berhikmat, saudara orang pandai, saudara orang cerdik, ya.
Dan dikatakan orang yang cerdik bertindak. Berarti itu ranahnya tidak hanya dalam pikiran atau emosi, tapi saudaraku turun. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu yang kita lakukan. Dikatakan bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Satu ayat lagi, Amsal 13 ayat 16. Saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Pikir dulu, ada komedian terkenal ya di negeri ini, yaitu Cak Lontong. Dia sering kali bilang mikir katanya. Ya, mari Alkitab berkata orang bijaksana berpikir dulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Sudah tahu apa bedanya antara anak-anak dengan orang dewasa? Anak-anak itu melihat, merasa, bukan nggak sempat mikir dia. Dia melihat, dia pengen, dia bertindak. Dia batuk, dia lagi flu, dia lihat es krim, dia kepingin, dia makan. Baru kemudian dia berpikir, mikirnya belakangan. Tapi orang dewasa enggak. Orang dewasa melihat, kemudian dia berpikir. Barulah setelah itu dia bertindak. Apakah kita orang dewasa? Ataukah kita anak-anak? Di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, kita gampang terjebak, saudara. Dan berhenti sampai di situ tidak. Kenapa, saudara? Kita juga harus sadar, apapun keadaan kita. Mungkin ada saudara sekarang yang sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Saudara sedang dalam keadaan yang sulit dan sukar. Ya, ada tantangan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Sadarlah saudara bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika saya baru-baru bertobat, let's say 30 years ya, something ya saudara. Itu seringkali ada stiker yang seringkali ditaruh di dalam Alkitab. Itu gambar 2 tangan begini, lalu di tengahnya ada foto ya. Lalu di bawahnya ada tulisan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, atau di dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Sadar bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Ayub pasal 12 ayat yang ke-10 berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Apapun keadaan saudara, saudara mesti sadar. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa fokus kepada Dia. Sehingga kita bisa tetap menaruh iman percaya kita kepada Dia. Kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini, saudaraku, yang bisa menentukan apapun dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Kita umat kepunyaannya, kata firman Tuhan. Ingatlah itu saudara, kita umat kepunyaan. Kalau kita umat kepunyaannya, bukan hanya itu. Alkitab juga berkata kita ini harta kesayangannya. Saudara punya harta di rumah? Harta kesayangan itu harta yang paling berharga. Saudara punya harta yang berharga, saudara akan jaga itu. Saudara akan keep itu. Saudara akan lindungi itu. Demikian pula kita sebagai umat kesayangannya, harta kesayangannya. Saudara dijaga, dilindungi. Dan kemudian kehidupan kita dipimpin oleh Dia. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap dan menjadikan nasib mujur, perhatikan ini, dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Akulah Tuhan yang menciptakan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Saudara-saudara siapa di dalam Tuhan? Saudara miliknya bukan? Saya percaya Tuhan menciptakan nasib mujur buat saudara, bukan nasib malang. Semuanya itu ada di dalam kontrol, ada di dalam kendali Tuhan. Satu kali salah seorang anak rohani saya bertanya, karena dia sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan dia seorang profesional, lalu kemudian dia ditawari sebuah proyek, katakan begitu. Dan proyek ini secara hitungan itu sangat menguntungkan dan bisa menolong dia dan akan membuat hidupnya jauh lebih enak daripada sebelumnya. Tetapi kemudian saya bertanya kepada dia apakah tawaran itu adalah tawaran
Coba ceritakan dulu sebenarnya, tawaran itu tawaran yang benar ya saudara. Dari kacamata kebenaran firman. Dan kemudian dia berkata, ya jujur pastor sebetulnya nyerempet-nyerempet bahaya gitu ya. Kalau istilah kita itu Spanyol ya, separuh nyolong gitu. Saya bilang kamu timbang dengan hati nuranimu, tapi kalau saya berkata, kamu harus tahu bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan project, bukan di dalam tangan pekerjaan. Anything, anybody, anyone, no. Ya, dan saya bersyukur dia mengambil keputusan untuk saudara berjalan di dalam kebenaran. Dan yang berikutnya, fokus kepada hal-hal yang tidak berubah. Ya, fokus kepada yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu apa? Matius 24 ayat yang ke-35. Ayat yang sama ditulis dalam Injil Markus 13 ayat 31 dan juga Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-33. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, saya mau katakan ini. Saudara filter, saudara uji, saudara cek tawaran apapun atau hal apapun yang saudara akan lakukan dengan firman Tuhan. Makanya kenapa saudara kita perlu membaca firman, kenapa kita perlu merenungkan firman. Dan saudara di tempat kami kembangkan sebuah habit baru, yaitu membuat jurnal. Ya, sebenarnya ini sesuatu yang tidak baru, ini sesuatu yang dari berabad-abad lalu budaya ini sudah ditumbuh kembangkan gitu. Tapi seringkali kita terlupakan. Jadi membaca saja kadang-kadang kita bisa terlewatkan, tapi ketika saudara kemudian menulis sesuatu dari apa yang saudara baca, dan kemudian mengucapkannya, merenungkannya, dan tentu saja melakukannya, maka hidup saudara akan terjamin. Karena Alkitab berkata langit dan bumi even akan berlalu, tapi perkataanku, firmannya, itu tidak akan berlalu. Ya. Dan bukan hanya itu, mari kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan tentang keadaan dan kondisi kita. Dan seperti yang tadi saya katakan, who we are in Him, siapa kita di dalam Dia, kita tinggal di mana, ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 jelas saudaraku. Alkitab berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah kita ini kingdom people, umat kerajaan? Kehidupan kita dipimpin oleh Raja kita. Allah kita, Tuhan kita yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan saudara, as kingdom people, we have to live according to kingdom culture. Kita harus hidup dengan budaya kerajaan. Dan kehidupan sebagai umat kerajaan, itu dikatakan kerajaannya tidak tergoncangkan. Apakah kemudian ketika goncangan datang, kita nyantai-nyantai, itu enggak. Itu bisa saja terdampak. Tetapi ada jaminan di situ. We walk through the valley of virus. Barengan, sama-sama, mau Kristen mau enggak Kristen terdampak gitu. Tapi buat umat perjanjian, buat umat tebusan, buat umat kerajaan, Sang Raja memberikan kepada kita jaminan. Saudara, even kalaupun kita harus pass away dari dunia yang fana ini, kita tahu kita akan landing di mana, kita akan berada di mana. Karena itu dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan perkataan, dengan hormat dan takut. Jadi kondisi yang seperti ini tidak boleh menghalangi kita untuk kemudian kita mengucap syukur dan beribadah dikatakan. Kalau ada saudara yang sedang dalam keadaan tertekan hari ini, ingatlah akan kemurahannya, ingatlah akan kebaikannya. Ingatlah akan kesetiaannya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Aku mengingat akan kebaikanmu. Dan itu membawa dia untuk fokus kepada firman yang teguh, yang kokoh. Dan dia mengingatkan dirinya tentang siapa dia. Bahwa dia adalah milik atau umat kepunyaan daripada Sang Raja. Dan kemudian apa? Dia berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua itu digoncang kata firman. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tinggal tetap. Sehingga kemudian orang bisa melihat, ya memang kita semua melewati itu bersama-sama. Tetapi aku akan keluar sebagai pemenang.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku, kata Daud. Bahkan ada satu ayat dalam Mazmur 23 yang luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Virus ini kan seperti menekan kita, menyerang kita, dan beberapa orang berkata, aduh kenapa sih kok mesti ada virus yang kayak, kenapa sih kok mesti COVID, kenapa sih kok mesti kondisi, kalau orang Jawa bilang, mbok ya kayak dulu-dulu aja, kenapa Tuhan gak bisa, memang ada goncangan, untuk apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, dan adakah itu jaminan bagi kita? Ada. Saudara, di tengah-tengah keadaan ini bulan-bulan yang lalu ya, maka satu-satunya hal yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk kemudian saya bisa tahu keadaan jemaat, karena kita nggak bisa onsite. Sekarang kita sudah mulai, dan pada waktu itu kita belum bisa onsite dan hanya online. Maka komunitas sel adalah, karena itu jangan keluar dari komunitas, saudara. Komunitas sel adalah tempat terbaik untuk kemudian saya sebagai gembala juga bisa turun dan kemudian cari tahu tentang keadaan jemaat. Dan saya menerima begitu banyak kesaksian ya dari orang, ada beberapa orang jemaat kami dan juga pelayan Tuhan di tempat kita yang harus melalui the valley of fires ini, tapi mereka keluar sebagai pemenang. Ketika apa, saudara? Salah satu kesaksian yang luar biasa, ketika seorang bapak ada di rumah sakit dan dia begitu tertekan, dia ingat ada ayat sederhana yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dia bersaksi bahwa satu ayat itu mengubahkan akan hidupnya, dan hanya dalam tempo singkat dia kanker COVID-19 dan dia keluar, dia sehat walafiat, dan hari ini dia dalam keadaan yang sangat baik. Saudara, ya, kunci yang berikutnya adalah ingatlah bahwa dia senantiasa menyertai saudara. Mazmur 91 ayat 14-15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lihat ini saudara, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Lalu dikatakan demikian, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lewat semua tantangan, lewat semua masalah, lewat semua problem yang kita hadapi saudara. Justru lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Kita percaya dia menjawab doa kita. Kita percaya saudaraku penyertaannya ada bersama dengan kita. Dan kita percaya dia yang akan meluputkan kita. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, kata Tuhan. Aku berkata kepadamu, biarlah ini boleh menjadi seruan profetik kepada saudara. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Inilah janjinya buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Takut, bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan. Ingat itu saudara. Penyertaannya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Janjinya teguh bagi kita. Salah satu nama Tuhan adalah Allah yang setia. Faithful God. Kata setia dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Kokoh, teguh, tidak tergoyahkan, tidak bergeser, tidak berubah, dan dapat diandalkan. Yesaya 43 ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apabila engkau berjalan melalui keadaan yang seperti ini, the valley of fires. Alkitab bilang, valley ini tidak akan beat you, but you gonna beat them. Ya, kita yang akan conquering, kita akan mengalahkan, dan kita akan keluar dengan kemenangan. Yang terakhir, saudara, jangan menyerah. Please don't give up. Tetap kuat dan tidak menyerah.
Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat. Terjemahan yang lain berkata orang yang entusiastik. Saudara tentunya sudah tahu ya, kata antusias itu udah kata entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang entusiastik, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tuhan tidak menyingkirkan penderitaan. Tuhan membuat kita kuat untuk melalui penderitaan itu. Untuk dia menyertai kita ketika kita harus berjalan di dalam the valley of virus. Ketika kita harus berada di dalam tantangan dalam kehidupan kita. Ayat di dalam kitab Habakuk kan berkata demikian. Ia memberikan kepadaku apa? Kaki rusa supaya aku dapat berjejak di bukit-bukit. Dia tidak menyingkirkan bukit itu. Dia membuat kaki kita kuat supaya kita bisa conquering. Itu bukit-bukit yang kita harus lalui, saudara. Lembah-lembah yang kita harus jalani. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau hari ini saudara down, emosi saudara negatif, saudara stres, apalagi kalau kemudian kita membuat sebuah confession yang very negatif. Ya, saudara, nggak ada yang bisa tolong kita. Nggak ada. Bapak yang saya ceritakan yang ingat satu ayat itu tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian paradigmanya berubah. Apa yang kalau sebelumnya dia bilang tiap kali saya bangun pagi saya merasa begitu tertekan, toleh kiri COVID, toleh kanan COVID. Suster masuk bawa obat itu sign bahwa dia dalam keadaan yang sangat lemah. Tapi ketika kemudian dia berubah cara berpikirnya, paradigmanya, cara dia melihat segala sesuatu. Semangatnya muncul, antusiasmenya muncul. Dengan segera dia keluar dan dia berkemenangan, saudara. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara lelah hari ini? Saudara merasa lemah hari ini? Dan ini lihat. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Menambah semangat. Menguatkan yang lelah. Are you tired with your life, with your condition, with your situation? Saudara datang kepada dia. Give me strength. Give me courage, Lord. Ya, and then you have to wake up. Saudara mesti bangkit dan berjalan dengan iman. Tambahkan semangatku ya Tuhan. Ya, dan kemudian kita bisa berkata ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya suka ayat ini. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang seringkali disebut dengan doa 10 jari ya. I can do all things through Christ which strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes. Adakah yang kita nggak bisa tanggung? Adakah kesukaran yang menekan, menghimpit, menghambat, bahkan menghancurkan kehidupan kita? Tidak ada. Ketika apa saudara? Ketika kita bersama-sama dengan Dia, menerima janji penyertaannya, dikatakan Dia memberi kekuatan kepadaku. Dia memampukan aku untuk bisa melewati semuanya. Kiranya renungan firman yang sederhana ini boleh menguatkan saudara. Umat kerajaan, umat tebusan, umat perjanjian, umat yang hidup dalam kemenangan. Bukan hanya hari ini, tapi sampai Dia datang untuk yang kedua kali. Di dalam dan lewat kehidupan saudara, Tuhan dinyatakan. Tuhan dipermuliakan, kerajaannya diperluas. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk minggu yang baru. Minggu yang ajaib, minggu yang luar biasa. Minggu yang kami percaya lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Dan minggu di mana kami tidak berjalan sendiri, tetapi senantiasa bersama dengan Engkau. Dan sebagaimana Daud berkata, aku tidak takut, sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah virus ini, lembah kesukaran, lembah problem atau sebut apapun itu. Karena gadamu dan tongkatmu, karena firmanmu, janjimu, kesetiaanmu, pribadimu, Tuhan ada bersama. Dan aku percaya aku akan keluar sebagai pemenang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan mengalami semua janji-janji yang Tuhan berikan.
Bapa, hari ini kalau ada umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran ini, dan Tuhan sedang lemah, letih, lesu, sedang mengalami tekanan, hamba-Mu berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, tangan kiri sudah di dada saudara, angkat tangan kanan saudara. Saya berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kiranya Engkau menyentuh, menjamah, membangkitkan gairah, entusiasme di dalam diri setiap umat-Mu ini. Dan biar kiranya hikmat, bijaksana yang daripada Engkau boleh turun dan boleh ada dan boleh menyertai. Dan Tuhan memberikan kepada kami semua jalan yang daripada Engkau, cara yang daripada Engkau, ide, insight, hikmat, marifat, kreativitas yang daripada Engkau boleh ada Tuhan atas umat-Mu. Kiranya kekuatan-Mu menyertai, kiranya anugerah-Mu menyertai, kiranya kemurahan-Mu menyertai, kiranya sukacita dan damai sejahtera boleh ada dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini, kami percaya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara. Dan kita akan berdoa untuk persembahan, untuk bisa memberi yang terbaik. Dan nanti pada saat setelah kita berdoa, saudara bisa mempersembahkan melalui barcode atau QRIS yang tersedia di layar. Mari kita berdoa. Kami percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu dalam keyakinan inilah Tuhan, pada hari ini kami mau memberi yang terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang sudah kami rasakan dalam ibadah online ini. Dan saat ini berbicara ya Tuhan kepada setiap kami, bagaimana dan apa yang harus kami berikan, yang terbaik Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa biarlah persembahan kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberikan dan juga bagi jemaat semuanya Tuhan, yang mungkin masih belum bisa memberi, kiranya Engkau juga mencurahkan berkat-Mu ke atas mereka. Biarlah kemurahan, kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, khususnya kepada setiap jemaat yang dengan setia mempersembahkan minggu demi minggu. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi yang terbaik. Haleluya, amin, amin. Saudara bisa memberikan melalui QRIS yang akan tercantum sebentar lagi. Ku datang tersungkur dalam hadirat-Mu, membawa hidupku hanya bagi-Mu. Kehadiran-Mu nyata dalamku, Yesus. Kau mengubahkan hidupku. Ku bersujud menyembah-Mu, ku berserah, ini hidupku. Kekuatan-Mu aku percaya, anugerah-Mu nyata di dalamku. Datang tersungkur dalam hadirat-Mu, membawa hidupku
Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu ada beberapa informasi yang saya ingin Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, jangan lupa setiap Selasa saudara-saudara, jam 7:30 malam kita ada Zoom meeting yang berjudul MDC Living Room. Dan pada Selasa depan ini kita akan membahas tentang tema yang sangat kontroversial, yang tema yang mungkin sudah begitu marak di luar sana tapi jarang dibicarakan di gereja, yaitu Born This Way. Kita akan membahas tentang LGBT saudara-saudara ya. Kita akan bahas bersama-sama. Dan kemudian Kamis malam, setiap Kamis malam ada Secret Place saudara, yang Kamis saudara sebelum tidur saudara bisa bersatu bersama-sama jam 9 di channel YouTube juga. Dan jangan lupa doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 saudara-saudara bisa dapatkan informasinya di Instagram atau di berbagai saluran informasi yang ada. Jadi itu 3 kegiatan rutin kita yang saudara bisa nikmati dan ikuti. Yang pertama Selasa, MDC Living Room 7:30 malam. Dan kemudian Kamis, The Secret Place jam 9 malam. Dan Sabtu pagi jam 6. Ayo kita doa bersama-sama supaya kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan kemenangan. Sebelum kita menutup kebaktian, saya minta teman-teman untuk menyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Katakan Tuhan kita, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Ini yang kami percaya ya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan yang ajaib itu dicurahkan bagi setiap kami. Hamba berdoa untuk minggu ke depan ini, biarlah menjadi minggu yang penuh kemenangan bagi setiap jemaat yang Tuhan, yang mencintai Engkau, yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang ajaib itu. Dan hamba sungguh berdoa, keajaiban itu kami alami dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih saudara-saudara bisa angkat tangan dimanapun saudara berada. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, dan kasih setia yang tidak berkesudahan dari putranya Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau, diberkatilah apa saja yang kau kerjakan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah seluruh kehidupan saudara. Tuhan melindungi dan menopang, menjauhkan dan menghindarkan saudara dari semua sakit penyakit. Tuhan menopang saudara dengan firman-Nya, apa saja yang kau perlukan dan butuhkan, Tuhan mencukupinya dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa berkat pada hari ini. Haleluya, amin, amin. God bless you all, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus
selamanya, selamanya. Ku sembah, ku sembah. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau sampai selamanya, sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang Nama saya Gaby, saya alumni SMA MDC tahun 2018. Sekarang saya sedang berkuliah di UPH Jakarta dan mengambil jurusan Matematika Terapan. Selama saya di MDC, saya diajari untuk bertanggung jawab yang berguna bagi perkuliahan saya. Kedepannya saya akan lebih siap menghadapi perkuliahan karena telah belajar banyak di sekolah MDC tentang bagaimana bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan para guru kepada saya. Sekolah MDC adalah sekolah yang tepat untuk belajar banyak karakter, salah satunya adalah responsibility. God bless you.